siapapun yang melakukan provokasi pasti bukan bagian dari aksi ini, dia punya agenda sendiri. Lalu menjelang maghrib sudah mulai pada pulang, sebagian bertahan karena Pak Jokowi tidak ada di istana, pokoknya sedang ada kesibukan yang saya juga tidak paham karena saya dengar sebelumnya akan ada di istana, sehingga mengutus beberapa menteri. Ini perwakilan kurang sependapat ya, karena ini masalah yang sangat sensitif dan itu tidak pernah terjadi tuh di Indonesia, dan tidak ada satupun partai atau orang yang bisa mengumpulkan ini. Tidak mungkin lah. Saya bukan orang partai dan sebagian besar itu juga tidak pernah pusing dengan partai politik, karena kita juga belum begitu yakin. Saya sih belum begitu yakin partai politik benar-benar bisa jadi solusi. Melihat berita-berita dan fakta, masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi punten ya, kalau ada orang yang berbicara ini karena politik, dia enggak ngerti sama sekali perasaan umat Islam. Judulnya cuma itu saja, yang mengatakan benar ada orang-orang politik yang ikut, tetapi yang menggerakkan ini karena kepentingan politik, dia tidak mengerti sama sekali tentang perasaan terluka. Karena hatinya tidak terluka, jadi tidak mengerti. Siapapun yang mengatakan ini digerakkan oleh politik, dia tidak mengerti tentang perasaan umat Islam yang terluka hatinya. Itu saja kata-kata yang paling pas. Karena kalau orang punya perasaan, dan saya juga yakin yang luka ini bukan hanya yang datang saja, itu di seluruh Indonesia, seluruh dunia yang merasa ada hati terhadap keimanan terhadap Al-Quran, itu mesti ada rasa lukanya. Dan saya percaya juga aparat yang jaga itu tidak kalah pedihnya tuh, hanya memang lagi berbagi tugas. Nah, sudah kumpul, nego lagi. Nah, saya dengar menjelang maghrib atau jam itu saya sudah persiapan bubar, yang lain juga sudah menjelang maghrib sudah karena kalau sampai malam sampai sejumlah itu wah berat sekali ya. Ada nego ditemui oleh Wapres yang dijanjikan, kalau saya tidak salah menyimak, bahwa ini akan diproses dalam tempo 2 minggu. Sudah ada sikap yang jelas. Kepolisian sendiri sudah mengeluarkan surat panggilan, dan Senin saudara Ahok ini akan diperiksa dan Wapres. Nah, itu menjelang bubar menjelang bubar, karena masyarakat sebagian masih menunggu apa nih yang perlu diketahui. Jadi sekitar didengar ada yang mulai memprovokasi ke polisi, memukul tameng dengan bambu dan sebagainya. Nah, saya lihat juga bagaimana para FPI itu melerai, para penjaganya itu memisahkan. Ada yang seakan-akan menggunakan atribut HMI, walaupun sudah dijelaskan sekarang ada penjelasan dari HMI. Tidak ada. Nah, ada foto-foto yang memang dia memegang, tapi kalau dilihat dari wajah, sikap, asa tidak nyambung. Sebagian ada yang pakai celana pendek, apalagi provokator yang ketangkep. Dan ya, itu saya barusan dapat foto ini, ternyata seseorang yang berada di samping, saya tidak bisa nyebutkannya sebelum polisi memproses ya, di samping seseorang yang jadi masalah itu dan ketangkap, dan di KTP-nya memang bukan berakidah Islam. Jadi benar-benar provokasi itu. Sudah itu, mulailah ada tembakan-tembakan yang saya juga dengar berulang kali. Panglima dan Kapolri kaget itu yang di ruangan pertemuan mendengar tembakan itu, kemudian suruh menghentikan tembakan dari bom asap itu, apa namanya ya,
kan, gas air mata. Lalu karena tembakan itu, nah saya lihat juga videonya, masyarakat diperintahkan duduk, tiba-tiba berdatangan asap dan suara tembakan banyak, yang mungkin itu akibat penyerangan oleh pihak provokator tersebut ke polisi. Entahlah, saya tidak tahu pastinya, tapi saya lihat di video yang sedang duduk berdatangan itu asapnya, lalu berlarian, duduk tenang jangan lari. Ya perintahnya memang begitu, jangan melawan, duduk dan jangan maju, jadi mundur saja. Nah itulah tentang pembakaran. Ya saya kira siapa sih yang mau membakar ya, kalau mau niat jahat mas yang itu saja tuh ya. Semua orang sebanyak itu bisa melakukan banyak hal, tapi nggak ada niat dari awal juga, niatnya mas satu aja. Ini skandal ini dituntaskan dengan secepatnya. Jadi yang membakar, siapa yang ngebakar? Mana berani kita ngebakar mobil polisi itu, dan tidak ada peralatan untuk bakar-bakar mobil gitu kan tidak mudah ya, pasti yang sudah mempersiapkan. Jadi saya hakul yakin bahwa kericuhan itu pasti tidak dilakukan oleh para peserta aksi damai, tapi oleh orang-orang yang ingin menciderai aksi siangnya damai, jadi harus dirusak citranya. Kalau mau berbuat buruk itu yang tersisa juga bisa saja melakukan keburukan, benar? Tapi tidak jalan ke DPR minta ketegasan. Tidak ada merusak-rusak gerbang DPR. Sesudah perwakilan diterima, lalu jam 4 subuh itu bubar. Jadi saya benar-benar karena memantau terus dan komunikasi terus, ini adalah aksi damai yang nyata, bermartabat, terhormat, Masya Allah ya. Adapun kericuhan itu, apalagi yang masuk ke minimarket itu jelas itu memang provokator yang mau menciderai. Tidak adil kalau media sibuk membesar-besarkan tentang kericuhan yang dibuat oleh bukan kita. Itu jelas. Nanti ada foto-foto yang banyak bicara itu ya. Mudah-mudahan saja semua ini disaksikan oleh Allah ya. Kita doa supaya dibuka mana yang hak, mana yang batil. Yang menakjubkan itu menurut perakiraan cuaca, Jakarta akan hujan, kemudian ada petir kalau nggak salah ya, nggak tahulah. Tetapi kata yang memantau itu, bagaimana ini awan bisa bergerak pindah sebagian ke Banten, sebagian ke Jawa Barat. Ya tidak aneh, kan yang menciptakan awan adalah Allah. Bahkan sekarang beredar lafaz Allah di awan itu ya. Ada ya Allah mudah saja menggerakkan awan untuk ya apapun mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan saat yang sangat menakjubkan bagi saya ya. Tidak ada yang bisa mempersatukan umat dengan beragam bendera yang selama ini susah bersatu, kecuali kemarin itu ya, bersatu bendera apapun. Dan kita datang bukan karena tokoh seseorang, figur, enggak sama sekali. Saya datang betul-betul panggilan hati saja, juga teman-teman, dan yakin tuh yang mau berangkat ke sana tuh beratus lipat dari yang hadir. Benar? Buktinya datang bapak-bapak ke sini, saya mau di mana, tanya posko, oh di sana. Saya tidak bisa ikut karena saya harus ngantar anak saya sekolah. Anak 2 ini masih kecil, tidak bisa, tapi saya ingin dicatatkan oleh Allah menjadi orang yang peduli, nyumbang untuk ngongkos. Waduh, makanan cukup, untuk bis cukup, semuanya dicukupi oleh Allah lewat yang berderma dari mana-mana, Masya Allah. Jadi ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Satu ayat saja kalau diganggu begitu, kalau Allah menunjukkan goncang Indonesia. Dan ini
sekali lagi bisa berpotensi lebih besar kalau tidak dituntaskan. Saya kurang paham kenapa Pak Jokowi ini tidak mau menemui, ya. Sampai sekarang gagal paham ini Pak Presiden, karena Pak Presiden kita kan dikenal sebagai presiden yang dekat dengan rakyatnya. Ini ratusan ribu, mungkin juta rakyatnya datang dari berbagai penjuru negeri, dipimpin oleh para ulama, kiai yang cuma satu, ingin nuntut keadilan saja, ya. Kenapa nuntut-nuntut? Ya karena selama ini juga kita belum mendengar statement yang mantap. Ada tuh akhirnya keluar juga malam itu bahwa ini akan diproses secara transparan. Telat keluarnya tengah malam, ya. Perkiraan saya secara syariat, kalau saja waktu itu ditemui, ngobrol baik-baik, itu maghrib udah selesai. Udah selesai, dan mau apa, capek, ya. Kalau udah diumumkan, sudah ada statement jelas, seperti kata Pak JK, dijanjikan 2 minggu, itu kan lebih jelas, ya. Ya begitulah, banyak hikmahnya. Jadi berbahagialah, banggalah sebagai umat Islam, kita bisa melaksanakan aksi damai yang diliput di seluruh dunia. Pasti ada orang yang tidak suka dan iri, tidak mau nampak kesejukan. Ini baca juga dari seorang Tionghoa yang berada di sekitar itu. Beliau mengatakan, wah, tidak ada rasa takut. Apa yang membuat takut? Orang-orangnya juga wajahnya wajah-wajah senyum, ya. Kalaupun mereka marah-marah hanya karena kasus ini, bukan kepada etnis manapun. Ada nih Lin Che-wei, wah ini ya baca terus malam, tapi sekarang udah diblokir kayaknya nih situsnya. Seluruh jalan di sekitar lapangan Banteng ditutup, ratusan bus, ratusan ribu orang di lapangan Banteng untuk pulang kantor dari Minke. Siapa yang punya transkripnya nih, udah keburu diblokir. Ya udah nggak apa-apa, jangan banyak mengeluh. Nah, oh iya, SMS Tauhid yang diblokir sudah dibuka lagi. Alhamdulillah. Waktu AA berangkat ke Jakarta juga kan dibantu oleh polisi pengawalan supaya tepat waktu ke sana. Di jalan bertemu dengan Kapolres Karawang, Pak Andi. Sampaikan, Pak Andi tolong sampaikan itu ke siapa polisi. Nah, situs saya diblokir, apa salahku? Suruh baca itu, yang itu katanya kata Menfo juga dari polisi. Coba diberitahukan, nanti atuh jadi umat jengkel ke polisi. Janganlah, suruh baca dulu supaya mengerti. Terus ada telepon dari Bareskrim, klarifikasi dan dibuka lagi. Alhamdulillah, ya Allah ngebulak-balik hati. Begitulah hadirin. Jadi berbahagialah, berbanggalah sebagai umat Islam. Tidak ada yang bisa mempersatukan itu. Pokoknya mah punten ya, masalah terbesar adalah sense of crisis. Bahasa Inggris lagi tuh hadirin ya. Masalahnya kita ngerti nggak ini ya? Jadi ada rasa ini masalah tuh bukan masalah kecil kan, udah akan ngerasakan gitu. Ini bekal besar dan akan membesar dan gak akan bisa dihentikan kalau tidak disikapi dengan cepat dan betul-betul memuaskan rasa keadilan. Kalau itu dilakukan cepat, udah nggak ada. Tapi kalau enggak, ya begitu membesar. Dan ini pun akhirnya belum selesai nih. Kalau nanti dalam 2 minggu ini serba tidak jelas, wah, orang bisa berdatangan lebih banyak dan kita jadi lebih riweuh ya, gara-gara seorang ini. Tapi ngomong-ngomong ya, dibalik kejengkelan, kita memang harus memaafkan untuk sikapnya ke pribadi saya.
Tapi kalau urusan pelanggaran hukum kan ada prosesnya sendiri. Kalau pencuri minta maaf, terus satu penjara kosong, ya pengadilan juga saya minta maaf, kata hakim deh, ya sudahlah. Kalau setiap pelanggaran hukum minta maaf, selesai, yang ditilang, Pak maaf ya, SIM saya udah saya rencanakan mau bikin SIM, tapi ya begitulah Pak, banyak kesibukan. Baiklah, saya maafkan, tolong ini tanda tangan tilang ini, kan gitu Aden. Kan dulu juga ada, ya saya maafkan ya, tolong nanti datang ke pengadilan tangan. Jadi bukan umat yang tidak pemaaf, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya, benar? Tapi banyak hikmahnya nih. Kita juga jadi tahu umat Islam yang peduli, yang mana, yang dingin-dingin gitu, emang peduli enggak, ngambek enggak, kita juga bisa tahu. Ada yang marah kepada kita, jadinya kita yang dimarahin oleh umat Islam sendiri, jadi kita yang salah ya ada, kita doakan juga. Ya begitulah Allah memperlihatkan banyak hal di kalangan umat Islam sendiri, dan saya percaya nih banyak juga orang yang non Islam yang bisa banyak mendapatkan hikmah dari ini. Betul? Kita dengar, siapa tahu ada pendengar yang bisa menceritakan hikmah. Oh ya, insya Allah hari Rabu ba'da maghrib. Maghrib sekarang jam berapa kalau di Bandung? 17.46. Nah jam 18-nya, jam 6-nya sesudah maghrib ada dialog lagi di Putih Hitam, di Hitam Putih, dengan Pak Dedi, ya Pak Dedi Kor ya, Korbuze. Silahkan nanti diberitahukan hari Rabu, mudah-mudahan bisa ada hikmah yang didapat. AA mengirim di Instagram, di Facebook, di Twitter tentang bagaimana indahnya jamaah yang berbagi bekal makanan kepada aparat, bagaimana juga polisi yang sedang menahan benteng mengeluarkan tangan ngasih minum kepada demonstran yang kehausan, bagaimana sedang duduk para tentara dan ngobrol, karena bagi ama ini saudara ya. Aduh, punten ya, rugi besar gitu kalau aparat dengan rakyat umat Islam jadi bertengkar hanya karena ulah orang ini. Ini kan dikesankan orang ini seperti tidak tersentuh oleh hukum. Ya, nah ini yang bikin jengkel banyak pihak. Apa sih istimewanya sampai orang ini seperti yang dibela, ya, karena begitu susah mengeluarkan statement apapun. Ya begitulah episodenya. Jangan terlalu emosi ya, karena kita dapat banyak hikmah juga dari semua ini. Benar?